Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Ilham Mustafa, mahasiswa dari Universitas Widya Tama, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang tata kelola teknologi informasi. Pada bagian ini saya ada di bagian domain COVID pertama, yaitu domain perencanaan dan pengorganisasian atau planning and organization. Sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumusan masalahnya. Yang pertama, ini ada masalah pada infrastruktur teknologi. Integrasi teknologi informasi lintas unit-unit usaha yang independen adalah suatu usaha yang menantang, terutama karena standar-standar yang berbeda untuk infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi di masing-masing unit. Untuk memastikan keberhasilannya, dibutuhkan mekanisme-mekanisme tata kelola teknologi informasi untuk meminimasi resiko-resikonya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan lebih mudah terintegrasi di seluruh kantor atau cabang perusahaan tanpa harus mengunjungi cabang satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah masalah perlunya enterprise resource planning. Kebutuhan efisiensi waktu serta biaya yang mengakibatkan tiap perusahaan merasa memerlukan penerapan teknologi informasi pada lingkungan kerjanya. Salah satu penyebab kebiasaan kerja yaitu akibat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP. Adapun keuntungan dari penerapan teknologi informasi ini yaitu seperti semua sistem yang tadinya bersifat manual pada perusahaan atau organisasi tersebut berubah menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerjanya dan lain-lain. Pengambilan keputusan akan menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka data yang diperlukan akan cepat diperoleh, sehingga tentu akan menjadikan perusahaan atau organisasi menjadi lebih kompetitif karena dampaknya akan besar apabila pengambilan keputusan agak lambat, misalnya dapat kehilangan banyak order. Selanjutnya ada masalah kebutuhan analisa risiko. Risiko pasti akan dimiliki oleh setiap perusahaan yang sedang beroperasi. Untuk meminimalisir risiko yang akan timbul, maka perusahaan harus mampu mengatur sehingga tidak akan mengganggu proses kinerja perusahaannya. Melalui penilaian risiko, perusahaan dapat mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin terjadi, mengukur seberapa besar risiko yang tersebut terjadi, tingkat keseringan risiko itu terjadi, dan apa dampak yang ditimbulkan dalam proses bisnis bila risiko tersebut terjadi. Kemudian juga melindungi perusahaan, yakni dengan memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Pemilihan framework COBIT. Framework COBIT dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage risiko, manfaat serta evaluasi yang berhubungan dengan IT atau teknologi informasi. COBIT adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditunjukkan untuk seluruh perusahaan. COBIT mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membuat dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. Domain Planning and Organization menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Ini mencakup masalah strategi, taktik, dan identifikasi tentang bagaimana teknologi informasi dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur yang baik pula. Domain ini biasanya membahas pertanyaan manajemen berikut. Apakah teknologi informasi dan strategi bisnis selaras?
Apakah perusahaan optimal dalam mengelola sumber daya manusianya? Apakah setiap orang dalam organisasi memahami tujuan teknologi informasinya? Apakah resiko teknologi informasi dapat dipahami dan dikelola? Apakah kualitas sistem teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan? Domain utama yang saya ambil yaitu bagian perencanaan dan organisasi. Terdapat 4 proses tata kelola teknologi informasi yang harus diperhatikan oleh perusahaan tersebut, yaitu pertama, menganalisa proses bisnis yang akan dikembangkan pada perusahaan tersebut. Merancang atau mempersiapkan kebutuhan tata kelola teknologi untuk mendukung proses bisnis tersebut. Berikutnya, menentukan kualitas teknologi yang akan dikelola. Berikutnya, menentukan bagaimana dan seperti apa sebuah bisnis dapat dibangun. Selain itu, perlu ditentukan juga spesifikasi perangkat keras dan infrastruktur yang mendukungnya. Untuk hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia dan struktur organisasi, akan menentukan jenis dan karakteristik hak akses dari masing-masing pengguna. Hasil dari penentuan spesifikasi teknologi informasi adalah sebuah dokumen yang memuat secara jelas struktur dan spesifikasi teknis dari komponen teknologi informasi yang digunakan dan yang akan dikembangkan. Berikutnya yang ini hal-hal yang akan dilakukan dalam menyelesaikan masalah pada planning and organization. Yang pertama ini ada menciptakan sense of urgency, yakni membahas realitas kompetitif yang ada pada saat sekarang, melihat skenario pada masa yang akan datang yang potensial, meningkatkan pemikiran yang merasa perlu untuk melakukan perubahan. Berikutnya ada menciptakan koalisi kepemimpinan yang kuat, membangun grup orang yang kuat yang dapat bekerja dengan baik bersama. Berikutnya, memiliki visi untuk perubahan, membangun visi untuk memandu upaya perubahan bersama dengan strategi untuk mencapai tujuan perubahan. Berikutnya, menyingkirkan hambatan dalam proses. Langkah ini termasuk menyingkirkan hambatan untuk berubah seperti struktur sistem yang tidak membantu. Izinkan orang untuk bereksperimen atau berikan divisi untuk memunculkan inovasi yang baru. Berikutnya, menguatkan perubahan, mengapresiasi bagi yang mampu mempromosikan dan bekerja menuju pada visi. Berikan energi pada proses perubahan dengan proyek baru, sumber daya baru, dan agen perubahan. Berikut tadi adalah sedikit penjelasan tentang tata kelola teknologi informasi. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga bertemu di lain waktu.